Bapak Ibu, sekitar 10 tahun yang lalu, saya sangat ingat kejadian ini. Waktu itu salah satu mentor, pastor, atau bahkan supervisor mungkin dari gereja ini, namanya Pastor Roni Daud Simeon dari gereja Rock yang ada di Jakarta. Beliau ada di tempat ini dan setelah dia khotbah hari Minggu, kita makan di luar, kita makan di restoran. Dan pada waktu itu, ini 10 tahun yang lalu saudara, ada Pak Roni, ada Ibu Nancy, istrinya, saya, Nana, dan Melody. Pada waktu itu Nolan belum ada, 10 tahun yang lalu. Lalu waktu kita makan, seperti biasanya kita ngobrol-ngobrol, terus tiba-tiba dia tanya, Rosid, kapan rencananya untuk kalian punya anak berikutnya? Nah, waktu dia tanya seperti itu, saya jawab dengan semua penjelasan yang saya pikir masuk akal pada saat itu, Bapak Ibu. Saya ceritain tentang bagaimana keadaan keuangan keluarga kita. Saya ceritain tentang betapa mahalnya uang kuliah. Jadi mungkin kita akan punya anak setelah 4 tahun. Supaya yang satu udah selesai kuliah, baru kita mikirin yang satu lagi, Bapak Ibu. Pokoknya gitulah, saya terus-menerus menjelaskan betapa sulitnya keadaan ekonomi sekarang, betapa sulitnya kondisi hari-hari ini. Nah, dengan sabar Pak Roni ini mendengarkan saya memberikan penjelasan panjang lebar tanpa memotong penjelasan saya. Begitu saya selesai, dia bilang hal seperti ini. Rosid, kok saya kalau dengar kamu ngomong itu seakan-akan kamu ini seperti orang yang nggak punya Tuhan, dia bilang gitu. Kedengeran seperti orang yang nggak punya Tuhan dan bahkan percaya kalau kamu percaya Tuhan pun kamu nggak percaya kalau dia itu baik dan peduli akan masa depan kamu. Dia bilang lagi seakan-akan kamu percaya bahwa segala situasi itu akan stay the same, akan selalu sama tanpa ada perubahan untuk menjadi lebih baik. Lalu perkataan dia yang saya nggak pernah lupa, dia bilang gini, saya kalau dengar kamu ngomong, itu seakan-akan seperti kamu orang yang nggak punya iman. Padahal saya sendiri adalah seorang pendeta, yang pekerjaan saya adalah mengajarkan kepada orang lain supaya beriman kepada Tuhan, Bapak Ibu. Hari ini kita akan lanjutin cerita atau serial khotbah kita yang kita beri judul He Promises atau Dia berjanji, Tuhan berjanji. Tahukah Anda bahwa di dalam Alkitab Anda ada sekitar 7.000 sampai 8.000 janji Tuhan? Pertanyaannya, apakah Anda tahu? Pertanyaannya, apakah Anda baca Alkitab Anda, Bapak Ibu? Nah, di seri khotbah ini tentu saja kita nggak akan membahas satu-satu, tapi setiap minggunya kita akan pilih salah satu janji Tuhan, lalu kita bicarakan. Minggu lalu, kalau Anda miss minggu lalu, kita membicarakan ini, bahwa Tuhan berjanji untuk membawa kita keluar dari keadaan yang unstuck, Bapak Ibu. Keluar dari keadaan yang mentok, terperangkap, terjebak, jalan buntu, dan begini-begini aja. Nah, kalau Anda miss minggu lalu, Anda bisa ke channel YouTube kita, ada Rock Philadelphia, setiap minggunya khotbah kita di-upload di sana, Bapak Ibu. Nah, hari ini kita akan melihat satu janji Tuhan, di mana Tuhan berkata bahwa Dia akan menyediakan dan memenuhi kebutuhan kita. God will provide. Tuhan akan menyediakan. Boleh gak kita baca ini sama-sama? Baca dengan iman percaya, Bapak Ibu. Tuhan akan menyediakan. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Tuhan akan menyediakan. Bapak Ibu, waktu saya mempersiapkan pesan ini, saya mencoba untuk membaca beberapa hal, terutama tentang pergumulan orang-orang dalam soal keuangan. Dan tentu saja statistik yang saya baca ini adalah di Amerika ini, karena kita tinggal di Amerika ya. Mungkin kita lebih relatable ya untuk membaca apa yang terjadi di Amerika. Dikatakan ini saudara, 88% atau 9 dari 10 orang itu menghadapi stres dalam soal keuangan. 50% atau setengah dari orang-orang di negara ini waktu memasuki tahun 2026 merasa bahwa perencanaan mereka dalam soal keuangan itu terasa terancam. Kenapa? Karena biaya kehidupan yang semakin hari semakin mahal, semakin naik. 40% dari orang berkata gini, boro-boro mau mikirin planning ke masa depan. Saya gunakan keuangan saya kebanyakan untuk membayar hutang yang saya punya. 40% dari orang berkata seperti itu. 1 dari 3 orang di negara ini nggak bisa mengcover 1 bulan biaya hidup. Kalau ada yang punya emergency dan membutuhkan biaya $1.000,
Ada 43% dari orang-orang yang nggak punya uang segitu untuk mengcover emergency mereka. 70% dari mereka merasa anxiety atau cemas dan depresi soal ketidakpastian dalam situasi keuangan mereka. 50% dari mereka susah tidur karena masalah keuangan. Saya berdoa itu bukan situasi Bapak Ibu dan saya pada hari ini Bapak Ibu. Lalu saya mencoba juga, karena saya penasaran, saya ingin lihat statistik yang ada di Indonesia Bapak Ibu. Sebenarnya saya temukan mirip-mirip juga. Karena menurut Bank Dunia, 60% dari penduduk Indonesia itu disebut sebagai economically vulnerable. Artinya mereka ini rentan dalam perekonomian. Enggak miskin, tapi juga enggak merasa secure atau enggak merasa aman. Menurut BPS, Badan Pusat Statistik, orang di Indonesia merasa udah kerja keras tapi nggak ada progres. Generasi muda merasa bahwa biaya hidup meningkat jauh lebih cepat daripada peningkatan pendapatan mereka. Kalau ngomongin soal beli rumah, apalagi kalau dari kota-kota besar, Jakarta, Surabaya, dan sebagainya, udah lupain aja menurut mereka. Karena udah nggak mungkin kebeli, itu kata mereka di Indonesia Bapak Ibu. Saya juga coba cari tahu, kenapa sih ada begitu banyak orang yang pesimis ketika mereka memikirkan tentang masa depan. Ternyata saya menemukan juga beberapa hal. Yang pertama adalah faktor biologis manusia. Kita manusia itu diciptakan dengan survival mode atau bertahan hidup Bapak Ibu. Mengutamakan keamanan. Jadi begitu ada perubahan yang kita merasa nggak aman, ya kan? Kita menjadi cemas, kita menjadi pesimis. Sedangkan dunia kita hari-hari ini berubah secara cepat. Faktor lain kenapa banyak orang merasa cemas, merasa pesimis hari-hari ini tentang masa depan, itu dikarenakan di zaman yang semakin maju hari ini, konsumsi media dan informasi yang overload, yang berlebihan, itu yang mengakibatkan kita merasa pesimis Bapak Ibu. Berita-berita yang dramatis, kejadian-kejadian tragis, itu 24 jam bisa diakses, 24 hours news cycle. Ketakutan-ketakutan tersebar begitu cepat Bapak Ibu, karena era digital ini. Ya kan, udah gitu informasi yang begitu banyak hari ini, kita nggak tahu mana yang akurat. Ya kan, di satu outlet berita, di satu channel berita dikatakan ekonomi ini berkembang. Tapi di satu berita lain dikatakan ekonomi ini sedang memburuk Bapak Ibu. Jadi kita nggak tahu yang mana yang harus kita dengar. Inaccurate information, lack of accurate information. Belum lagi karena masa-masa digital ini ada begitu banyak influencer di social media yang memamerkan kekayaan mereka. Teman-teman kita yang flexing Bapak Ibu. Membuat kita jadi membandingkan hidup kita dengan mereka. Dan tentu saja kalau kita suka ngebandingin hidup kita sama orang lain, kita jarang ya ngebandingin hidup kita dengan orang yang kurang beruntung ya Bapak Ibu ya. Kita selalu membandingkan diri kita dengan orang yang punya lebih Bapak Ibu. Makanya ketika kita melihat hidup kita nggak sebaik, ketika kita nggak punya apa yang mereka nggak punya, kita merasa gagal. Lalu alasan yang terakhir daripada panjang lebar soal ini adalah kecenderungan manusia yang ingin pegang kendali Bapak Ibu. Ketika sesuatu itu terasa di luar kendali kita jadi takut, kita jadi khawatir, dan kita jadi cemas. Itulah beberapa kontribusi atau faktor yang menyebabkan kita itu jadi pesimis akan masa depan kita. Bapak Ibu, saya nggak tahu apa yang Anda khawatirkan, apa yang Anda takuti hari-hari ini. Saya nggak bermaksud untuk meremehkan kekhawatiran dan ketakutan Anda semua pada pagi hari ini. Tapi bolehkah hari ini saya memerankan posisi Pak Roni dan berbicara kepada Anda semua? Seperti Pak Roni berbicara kepada saya waktu itu. Bolehkah hari ini saya mengingatkan kita semua, yuk jangan sampai kita hidup seperti orang-orang yang seakan-akan gak punya Tuhan Bapak Ibu. Yuk kita jangan hidup seperti orang-orang yang tidak beriman. Ya kan? Yuk kita jangan hidup seperti orang-orang yang merasa Tuhan itu nggak peduli dengan masa depan kita, dengan kehidupan hari esok kita. Ya kan? Ayo jangan hidup seperti orang-orang yang menyimpulkan bahwa situasi kita nggak akan berubah, akan stay the same forever. That things will not get better over time. Yuk kita jangan hidup seperti itu. Hari ini saya mau
memperkatakan Bapak Ibu, hidup kita tidak didefinisikan dengan statistik-statistik yang baru saja saya ucapkan. We are not defined by those statistics. Hidup kita tidak didefinisikan dari prediksi-prediksi tentang ekonomi yang kita dengar. Dari semua kelompok orang, saya merasa seharusnya kita orang Kristen adalah orang yang paling hopeful, yang paling berpengharapan, orang yang paling optimis. Kenapa saudara? Karena kita punya Tuhan yang menyediakan apa yang kita perlukan. Namanya Jehovah Jireh atau God the Provider. Hari ini saya pengen ajak Anda lihat sebuah kejadian di Alkitab Anda. Dan di kejadian hari ini adalah yang saya ingin ceritakan. Ini adalah pertama kali kata God the Provider, Tuhan menyediakan, Jehovah Jireh itu muncul. Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya asumsi kita bahwa kita ini baca Alkitab berurutan dari depan ke belakang, dari kejadian ke wahyu, ada salah satu istilah yang disebut dengan the law of first mention. Yaitu ketika sebuah kata, sebuah konsep itu pertama kali disebut, pertama kali dijelaskan Bapak Ibu. Nah itu kita harus perhatikan. Karena ini akan membantu kita kalau kata itu muncul lagi di bagian Alkitab yang lainnya. Anda mengikuti apa yang saya maksud Bapak Ibu. Nah jadi cerita yang saya mau ceritakan hari ini pertama kali kata God the Provider, Tuhan menyediakan, itu muncul, Jehovah Jireh. Nah cerita yang akan saya ceritakan ini adalah cerita tentang seseorang berkaitan dengan seseorang yang bernama Abraham. Anda pernah dengar nama Abraham? Ya, pernah dengar? Mungkin dua nama yang sangat signifikan di kitab Perjanjian Lama Anda, Musa, Abraham itu adalah nama-nama yang sangat signifikan, sangat penting ya. Nah, kalau Anda mau membaca cerita tentang Abraham, Anda bisa baca di Kejadian kayaknya mulai Kejadian 11 sampai Kejadian 25. Nah, Abraham punya julukan yang sangat luar biasa. Dia disebut a friend of God, sahabat dari Tuhan. Kalau Anda baca kehidupan Abraham, ini adalah perjalanan seseorang, perjalanan iman seseorang bersama dengan Tuhannya. Bahkan di Matius, murid dari Yesus, ketika dia menulis Injil Matius dan Matius mencoba untuk menulis silsilah keluarga Yesus, daftar dari sejarah keturunan Yesus, dia mulai dari satu nama ini, Abraham. Lalu 42 keturunan sampai 42 keturunan berikutnya akhirnya lahirlah Yesus, Bapak Ibu. Sekali lagi, Abraham juga punya julukan lain, dia adalah Bapa orang percaya, dan cerita perjalanan iman yang luar biasa. Ceritanya itu dimulai ketika Tuhan menyuruh Abraham untuk pergi dari tanah tempat dia tinggal dan pergi ke sebuah tempat di mana Tuhan sudah janjikan, tempat yang Tuhan sudah tunjuk. Lalu perjalanan Abraham dengan Tuhan juga adalah tentang bagaimana Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa keturunan kamu itu banyaknya akan seperti pasir di laut dan bintang di langit. Perjanjian antara Tuhan dan Abraham ini disebut dengan Abrahamic Covenant atau perjanjian Abraham. Tapi ada satu masalah besar. Masalahnya Abraham sama istrinya namanya Sarah nggak bisa punya anak. Bahkan sampai mereka tua, kakek-kakek, nenek-nenek, mereka belum punya anak. Tapi sekali lagi dengan perjalanan iman yang luar biasa, kuasa Tuhan yang luar biasa, mereka akhirnya bisa punya anak yang bernama Ishak. Waktu itu Sarah berumur 90 tahun. Saya bingung itu, nge-push anaknya itu gimana ya 90 tahun Bapak Ibu. Jangan dipikirin. Iya ya, disesar ya. Anda bisa bayangin, menunggu begitu lama akan anak yang sudah dijanjikan Tuhan. Ketika Ishak lahir, tentu dia akan menjadi anak emas. Tentu dia akan menjadi anak kesayangan. Ini anak mukjizat, benar ya Bapak Ibu ya. Lalu Ishak mulai bertumbuh, Ishak mulai besar. Dan akhirnya inilah cerita yang saya ingin ceritakan kepada Anda. Suatu hari terjadilah ini, Kejadian 22. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepada Abraham, Abraham katanya.
Lalu saud Abraham, "Ya Tuhan." Tuhan berkata firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yaitu Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Hah? Ini nggak salah nih. Anak satu-satunya, anak mukjizat, anak emas. Disuruh Tuhan, si Ishak ini anak satu-satunya yang dia kasihi, yang Abraham kasihi, disuruh dipersembahkan sebagai korban. Nah, menurut banyak ahli Alkitab, pada saat ini Ishak itu kisaran umurnya antara 15 sampai 30 tahun. Kita nggak tahu pastinya dia berumur berapa tahun. Tapi ada tradisi orang-orang Yahudi berkata bahwa Ishak ini sekitar 37 tahun. Karena mereka coba hitung-hitung si Sarah mamanya matinya umur berapa sehingga Ishak sekarang umurnya berapa. Tapi kisarannya seperti itulah 15 sampai 30-an tahun, ya kan? Biasa yang dijadikan kurban untuk persembahan itu binatang, domba Bapak Ibu. Tapi kali ini Tuhan minta si Ishak ini dijadiin korban persembahan, korban bakaran. Nah kalau bagian itu nggak cukup gila, coba kita lihat apa yang terjadi berikutnya. Keesokan harinya, pagi-pagi benar bangunlah Abraham. Ia memasang pelana ke keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya serta anaknya. Ia membelah kayu untuk korban bakaran lalu berangkatlah ia pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Besokannya Bapak Ibu, nggak pakai tawar-tawar, nggak pakai ayo kita uji lagi ini mimpinya, ayo kita uji lagi nih perkataan Tuhan bener gak nih, ayo kita tanya Bapak rohani kita bener gak nih perkataan Tuhan, nggak pakai gitu-gituan Bapak. Besoknya dia langsung pergi, mau melakukan apa yang Tuhan suruh dia lakukan. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, lalu kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Jadi ternyata perjalanan dari tempat di mana Abraham tinggal sampai ke tanah Moria itu selama 3 hari Bapak. Mungkin dalam perjalanan ini adalah perjalanan 3 hari yang paling cepat dalam kehidupan Abraham. Mungkin Abraham gak pengen nyampe Bapak Ibu. Mungkin Abraham berharap dan berdoa biar perjalanan ini kita gak akan pernah sampai. Kenapa? Karena kalau kita udah sampai, itu tandanya anak saya harus dipersembahkan, anak saya harus diberikan kepada Tuhan. Anda bisa bayangin, 3 hari perjalanan Abraham, setiap langkah yang dia ambil, every step that he takes is a step of trust. Setiap langkah yang dia ambil, ini adalah langkah iman dia, langkah percaya dia kepada Tuhan. Setiap langkah yang dia ambil, dia mikir, ini ngapain nih gue nih, beneran gak nih gue nih? Ya kan, ini gak masuk akal banget nih. Satu hal yang Abraham gak berhenti lakukan, dia gak pernah berhenti melangkah. Dia terus melangkah sampai akhirnya dia sampai ke tempat tujuan. Ayat 5 dikatakan seperti ini. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembayang, kami akan berdoa. Sesudah itu Anda bantu saya?" Sekali lagi Anda bantu saya, sesudah itu? Waktu Anda baca ini ada yang janggal gak Bapak Ibu? Waktu mereka sampai di kaki gunung, kan berempat nih ya mereka ya, Abraham, Ishak sama 2 orang suruhannya, bujangnya nih, 2 orang pegawainya lah gitu lah ya. Abraham bilang, kalian tunggu di kaki gunung ini ya, sama keledai semuanya kalian tunggu di sini, biar aku, Abraham, sama anakku Ishak, naik ke atas gunung, kita akan berdoa, lalu dia bilang gini, kami akan balik, akan kembali. Mestinya yang benar ya, karena ke atas itu nanti Ishak ini akan dipersembahkan kepada Tuhan jadi kurban, Bapak Ibu. Mestinya dia bilang saya yang akan kembali, bukan kami. Saya nggak tahu apa yang keluar dari mulut Abraham. Mungkin this is the statement of faith. Mungkin ini pernyataan iman yang luar biasa dari Abraham. Segitu percayanya dia sama Tuhan. Segitu percayanya bahwa dia akan kebaikan Tuhan. Ya kan? Mungkin Abraham mikir, gue gak tahu apa yang akan terjadi nanti di atas sana. Pokoknya kita akan kembali. Gue gak tahu gimana nanti caranya, I don't know how, I don't know, pokoknya gak tahu lah. Tapi kami akan kembali.
Nah, kemudian di kemudian hari saudara, ratusan tahun kemudian atau bahkan lebih dari 1000 tahun kemudian, kita mendapatkan sebuah perspektif dari penulis Ibrani. Penulis Ibrani berkata seperti ini, Allah menguji iman Abraham, lalu Allah menyuruhnya untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban. Abraham percaya bahwa Allah dapat membangkitkan Ishak dari kematian. Saya nggak tahu penulis Ibrani ini dapat perspektif ini dari mana. Mungkin setelah semua kejadian itu, mungkin banyak yang nanya sama Abraham, ya kan, Abraham apa sih yang lu pikirin, kok sampai lu berani banget sih mau korbanin anak lu dan sebagainya. Mungkin Abraham cerita bahwa kalau anak gua mati, Ishak, percaya Tuhan akan bisa bangkitkan dari kematian. Dan mungkin cerita itu diturunin turun-temurun sampai pada akhirnya penulis Ibrani bisa menulis seperti itu, Bapak Ibu. Kita lanjutin ceritanya. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkata Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapak," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api, kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Ishak mikir nih, kita kan mau naik nih untuk mau mempersembahkan korban untuk Tuhan, ya kan? Pisaunya udah ada, kayunya udah ada, apinya udah ada. Tapi bahan utamanya mana nih? Ya kan, mana binatangnya? Ya kan, kayak Anda mau masak apa misalnya? Mau masak nasi goreng tapi nggak ada nasinya Bapak Ibu. Ya kan? Ini bahan utama, where is the main ingredient? Dombanya mana? Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama melanjutkan perjalanan. Lalu sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mesbah di situ, disusun kayu-kayunya, terus tiba-tiba diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mesbah itu di atas kayu api. Itu nyampe di tempat yang Tuhan suruh dia pergi, dia bikin altar, dia bikin mesbah, tiba-tiba anaknya Ishak ini diikat, lalu ditaruh di atas mesbah tersebut. Saya mau ajak Anda perhatikan ini baik-baik. Setiap kali kita baca cerita ini, saya nggak tahu berapa banyak dari Anda yang udah sering dengar cerita ini. Kita selalu kagum akan imannya Abraham. Benar ya Bapak Ibu ya? Tapi kita jarang kagum akan Ishak. Kita nggak banyak membicarakan tentang kesediaannya Ishak untuk diikat dan ditaruh di situ. Anda perlu ingat, Abraham saat itu udah kakek-kakek. Sedangkan Ishak bukan anak kecil lagi yang tinggal ditangkap, diikat dan nggak berdaya Bapak Ibu. Ya kan? Dengan kata lain, kalau dia mau lawan, Ishak lebih kuat. Anda setuju? Kalau dia mau lari, Ishak lebih cepat. Jadi saya mau pastikan Anda tahu that Isaac is not a helpless child. He is a willing participant. Isaac is a willing participant. Ishak dengan sukarela mengambil bagian dan begitu percaya dia akan bapaknya. Anda menangkap yang saya maksud? Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya, tetapi malaikat Tuhan dari langit berseru kepadanya, "Abraham, Abraham." Lalu Abraham menyaut, "Ya Tuhan." Ini beneran Bapak Ibu, Abraham sudah mau menyembelih anaknya, lalu malaikat Tuhan berkata, memanggil namanya 2 kali. Ya kan? Kalau Anda misalnya punya sesuatu yang emergency, Anda nggak bilang stop. Anda stop. Ya kan? Ini menunjukkan Abraham ini udah dikit lagi benar-benar akan membunuh anaknya. Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Tuhan bilang, sekarang aku tahu engkau begitu percaya kepadaku. Ini orang gak play-play Bapak Ibu. Ya kan? Begitu percayanya sama Tuhan.
Bahkan sampai anaknya sendiri mau dipersembahkan kepada Tuhan. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Jadi domba jantan inilah yang akhirnya menjadi korban bakaran yang dipersembahkan kepada Tuhan sebagai pengganti dari Ishak anaknya Abraham. Jangan-jangan memang domba itu dari tadi udah ada di sana, cuma Abraham gak lihat Bapak Ibu. Atau memang sengaja Tuhan gak memperlihatkan, gak menyingkapkan domba itu kepada Abraham sampai waktunya Tuhan. Tapi di sini Anda juga menemukan sebuah konsep pertama yang disebut dengan substitutionary atonement, yaitu penebus penggantian. Walaupun ini kelihatannya istilah yang rumit, tapi artinya sederhana, di mana Ishak diganti dengan seekor domba jantan sebagai kurban. Tuhan sudah menyediakan penggantinya. Anda masih bersama saya, Bapak Ibu? Lalu Abraham menamai tempat itu, inilah Bapak Ibu yang saya bilang, Tuhan menyediakan, God will provide. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung itu akan disediakan. Inilah pertama kali juga kata Jehovah Jireh, Yahweh Yireh, the Lord will provide, Tuhan menyediakan. Ini pertama kali muncul di dalam Alkitab Bapak. Dan kata Jireh atau Yireh itu artinya to see, itu artinya akan melihat Bapak Ibu. Nah, kata melihat di sini ini bukan sesuatu yang pasif, tapi ini adalah kata kerja yang aktif. Kata melihat di sini adalah sebuah kata kerja yang sangat aktif, yang artinya gini, Tuhan melihat apa yang menjadi kebutuhan kita, dan dia akan bertindak. Tuhan mengetahui bahwa ada kebutuhan dan dia memenuhi kebutuhan itu. Itulah artinya. The Lord will see, the Lord will provide. Tuhan menyediakan. Jadi Jehovah Jireh bukan cuma soal begini saudara. Pokoknya semua yang gua mau Tuhan akan kasih. Tapi Jehovah Jireh itu artinya gini. Tuhan bisa melihat apa yang akan menjadi kebutuhanmu, bahkan sebelum kamu menyadari bahwa kamu membutuhkan itu. Dan dia akan menyediakan. Boleh saya ulang, Bapak Ibu? Ya. Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan artinya gini. Tuhan bisa melihat apa yang akan menjadi kebutuhanmu, bahkan sebelum kamu menyadari akan kebutuhan itu, dan dia akan menyediakannya. Nah inilah pertama kali kata God will provide, Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan muncul di dalam Alkitab. Buat kita-kita yang sudah mendengar cerita ini, mungkin Anda besar di gereja udah ratusan kali, mungkin bisa ribuan mungkin, saya nggak tahu Bapak Ibu. Walaupun kita udah sering dengar cerita ini, bahkan sampai hari ini kita nggak bisa mengerti sepenuhnya, apa sih cerita ini. Masa sih Tuhan minta untuk mengorbankan anaknya Abraham. Bahkan buat Anda yang mungkin pertama kali mendengar cerita ini. Ada yang pertama kali mendengar cerita ini? Anda berpikir, man, this is a wild story. Ini cerita apaan ini, ya kan? Tapi kalau Anda belum sadar, cerita ini begitu jelas memberikan kita sebuah gambaran akan cerita yang lebih besar. This is the preview of the greater story to come. Yaitu cerita tentang Yesus. Anda menyadari itu gak Bapak Ibu? Seorang bapa mengorbankan anaknya yang tunggal, satu-satunya yang dia kasihi. Dan Ishak ini bukan hanya sekedar anak. Isaac is the embodiment of the promise of God, the fulfillment of the promise of God. Ishak adalah wujud dari penggenapan janji Tuhan, Bapak Ibu. Waktu perjalanan Abraham dari rumahnya sampai ke daerah Moria, itu membutuhkan 3 hari. Ada begitu banyak persamaan, ada begitu banyak gambaran tentang cerita Yesus. Mereka memikul kayu ke atas gunung, bukankah Yesus memikul salibnya ke Bukit Golgota?
Seorang bapa yang rela mengorbankan anaknya. Tapi jangan lupa ada seorang anak yang rela berpartisipasi akan kehendak bapaknya. Di Taman Getsemani Yesus bilang, ada gak sih Bapa jalan lain selain jalan salib? Tapi Yesus mengakhiri doanya dengan berkata, bukan kehendakku, biarlah kehendakmu jadi Bapa. Substitutionary atonement, penebusan pengganti. Yesus menggantikan kita di atas kayu salib. Bukankah Anda lihat banyak sekali persamaan antara kedua cerita ini? Lalu karena iman dan ketaatan Abraham, akhirnya Tuhan berjanji. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Kalau Anda kan sumpah sama orang, gue sumpah deh demi Tuhan deh. Ya kan? Ya kalau dia Tuhan, ya dia sumpahnya demi dirinya sendiri, Bapak Ibu. Jadi ketika Tuhan bilang gini, aku bersumpah demi diriku sendiri, karena dia tahu, Bapak Ibu, dia siap untuk melakukan apa yang dia sudah janjikan. Nah, emang apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham? Anda perhatikan, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak. Seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut, keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhmu. Dan oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena engkau mendengarkan firmanku atau perkataanku. Anda lihat di sini bahwa janji Tuhan itu bukan cuma untuk Abraham. Janji Tuhan tidak berhenti di Abraham, tapi semua dari keturunan Abraham itu adalah penerima warisan dari berkat, janji berkat Tuhan. Artinya, saudara, Tuhannya Abraham adalah Tuhan yang setia. Dia menepati janjinya dari generasi ke generasi, ke generasi, ke generasi. Artinya, kalau Tuhan dulu menggenapi janjinya, maka hari ini pun dia masih menggenapi janjinya. Anda mikir, wow luar biasa, tapi apa urusannya sama gua? Galatia 3 ayat 29, dan karena kamu adalah milik Kristus, maka kamu. Jadi semua berkat-berkat yang Allah janjikan kepada Abraham adalah, boleh kita ganti kamu dengan saya, Bapak Ibu? Boleh ya kita baca sama-sama ya? 1, 2, 3. Dan karena saya adalah milik Kristus, maka saya adalah keluarga Abraham. Jadi semua berkat-berkat yang Allah yang dijanjikan kepada Abraham adalah milik saya. Kita keturunan Abraham, kita semua adalah penerima dari janji berkat Tuhan. Dan kita nggak hanya penerima dari berkat-berkatnya Tuhan. Saya berdoa kita juga mewariskan warisan iman dari Abraham, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi sebagai penutup sebelum kita mengakhiri pesan kita hari ini. Saya nggak tahu apa yang Anda sedang khawatirkan hari-hari ini, Bapak Ibu. Mungkin ada dari Anda yang sangat pesimis ketika Anda melihat masa depan. Ya kan? Dengan keadaan ekonomi yang seperti ini, lapangan pekerjaan yang seperti ini, ya kan? Kapan coba bisa kebeli ini, kebeli itu? Susah banget lah untuk optimis hari-hari ini. Susah banget lah untuk berpengharapan hari-hari ini. Atau mungkin dari beberapa dari Anda merasa bahwa ya kalau untuk saya sih ya saya cukup lah, saya steady lah. Tapi bagaimana dengan anak-anak saya? Bagaimana dengan cucu-cucu saya? Ya kan? Kalau saya nggak ada, mereka punya cukup nggak? Kalau saya nggak ada, mereka bisa nggak? Ya kan? Saya nggak tahu apa yang mengkonsumsi pikiran Anda hari ini. Status imigrasi kah? Keadaan keuangan kah? Kesehatan, keluarga, masa depan, relasi, pasangan hidup, anak-anak kita. Dan jujur aja, Anda bukanlah orang-orang yang tidak mengerti Alkitab, Bapak Ibu. Anda tahu kok. Ya kan? Anda tahu di Alkitab dibilang jangan khawatir burung di udara aja dikasih makan. Jangan khawatir bunga aja bisa tumbuh padahal dia nggak ngapa-ngapain. Jangan khawatir sehelai rambut pun tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Walaupun kita tahu ayat-ayat itu,
Anda merasa, iya tapi kok kenyataannya gue masih khawatir ya. Kok gue masih pesimis ya akan masa depannya. Kok nggak membuat saya lebih tenang ya. Bapak Ibu, tahukah Anda perbedaan terbesar dari cerita Abraham dan cerita Yesus? Waktu Ishak mau dibunuh dan mau dikorbankan oleh bapaknya, Tuhan bilang, stop. Waktu Abraham mau membunuh anaknya, tangan Tuhan menahan tangan Abraham. Waktu Yesus mau dibunuh, Bapa di surga nggak pernah bilang stop. Waktu Yesus mau dibunuh, Bapa di surga tidak pernah menahan tangan orang yang mau membunuh Yesus. Saya mau ngajak Anda berpikir seperti ini. Kalau Tuhan tidak pernah menahan tangan dari orang yang mau membunuh anaknya Yesus. Kalau Tuhan saja rela memberikan kepada kita anaknya yang tunggal. Kira-kira apa sih yang gak akan Tuhan berikan untuk Anda dan saya? Kalau anaknya aja dia kasih, apa yang dia gak akan kasih sama kita? Apalagi kalau kita hanya bicara soal keperluan sehari-hari kita. Kebutuhan sehari-hari. Anaknya yang paling berharga dia berikan untuk kita. Supaya Anda dan saya bisa berada dalam kekekalan bersama dengan Dia. Karena Bapa di surga tidak ingin terpisah dari kita. Pertanyaannya, kalau di anaknya aja diberikan buat kita, apa yang dia gak akan kasih? Bapak Ibu, saya cuma mikir gini, jangan-jangan selama ini setiap kali kita membaca cerita ini, kita salah mengerti. Selama ini kita pikir semua tentang kehebatan Abraham. Kita pikir semua tentang ketaatan Abraham dan iman Abraham. Abraham rela berkorban sedemikian rupa. Bapak Ibu, jangan-jangan Anda dan saya, kita salah mengerti apa tujuan dan maksud dari hidup kita. Bagaimana kita melihat relasi kita sama Tuhan. Selama ini kita pikir tentang iman kita. Selama ini kita pikir tentang seberapa banyak yang kita lakukan untuk Tuhan. Seberapa besar iman kita kepada Tuhan. Selama ini mungkin kita pikir cerita ini intinya adalah cerita kehidupan kita adalah intinya seberapa banyak hal yang saya lakukan sudah sama Tuhan. Gimana kalau selama ini kita salah mengerti baik tentang cerita Abraham maupun cerita kehidupan kita. What if this whole time is never about us, but it is about the generosity of God. Bukan tentang kita, tapi semua ini intinya adalah tentang kemurahan hati Tuhan dan kebesaran hati Tuhan yang Dia berikan untuk Anda dan saya. Boleh saya berdoa untuk kita semua? Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih hari ini kami diingatkan Tuhan. Kalau Engkau adalah Tuhan yang menyediakan, You are Jehovah Jireh, God the provider. Ajar kami Tuhan, supaya kami menghidupi kehidupan kami, bukan seperti orang yang tidak punya iman, bukan seperti orang yang tidak punya Tuhan. Ajar kami untuk hidup sedemikian rupa. Ketika dunia kehilangan pengharapan, kami berdiri teguh dalam pengharapan kami. Sebab pengharapan kami secure, pengharapan kami aman di dalam Engkau. Hari ini kami diingatkan, kalau anakmu yang tunggal saja Engkau berikan,
untuk kami semua. Apakah ada yang tidak Engkau berikan kami? Kami serahkan kekhawatiran kami, kecemasan kami akan hari esok. Kami serahkan semua keperluan dan kebutuhan kami. Kami percaya sesuai dengan nama-Mu Tuhan. Jehovah Jireh, Engkau yang akan memenuhi kebutuhan kami. Kami mengucap syukur sebab Engkau baik. Kami mengucap syukur sebab kami punya Tuhan yang sangat bermurah hati dan yang sangat besar hati. Kami mengucap syukur Tuhan atas semua kebaikan Tuhan. Kami naikkan semua doa dan permintaan kami hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan, amin, amin, dan amin. Kita akan dengarkan beberapa Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan kepada Pastor Rosit atas firman-Nya. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu, shalom. Masih semangat, ada semangat di tempat ini. Oke, kasih tahu ke kanan kirinya, setelah ini kita antri makanan. Ayo kasih tahu Bapak Ibu, setelah ini kita antri makanan. Makan-makan, benar. Nah, sebelum saya memberikan pengumuman seperti biasa, saya ingin menyapa dulu jemaat yang pertama kali hadir di tempat ini Bapak Ibu. Untuk jemaat yang pertama kali hadir, bisa angkat tangan Bapak Ibu? Oh, shalom, welcome, selamat datang di Rock Philadelphia. Bagi jemaat yang lain, selamat datang kembali Bapak Ibu. Nah, singkat aja Bapak Ibu, pengumuman yang pertama, di tanggal 14 Juni 2026 akan ada baptisan air Bapak Ibu. Jadi ya ini, jadi Bapak Ibu yang sudah atau mau untuk mengambil keputusan mengikut Yesus seumur hidup, bisa kontak ke Pastor Rosit ataupun pemimpin di tempat ini untuk baptisan air di tanggal 14 Juni 2026. Itu hari Minggu Bapak Ibu. Jadi bukan hari biasa, jadi Bapak Ibu masih bisa bekerja. Jadi di tanggal 14 Juni jangan lupa untuk baptisan air. Nah, pengumuman yang kedua Bapak Ibu Komsel. Jadi Komsel kita sudah jalan every week, sudah jalan setiap minggunya. Nah, Komsel di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Komsel Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa plug in, bisa masuk ke Komsel-Komsel. Ada hari-harinya dan juga ada jamnya Bapak Ibu. Jadi bisa dilihat, kalau memang masih bingung bisa kontak ke fasilitator ataupun yang bingung di mana nih, siapa nih fasilitatornya, bisa kontak ke Pastor Rosit atau pemimpin-pemimpin di tempat ini Bapak Ibu. Jangan lupa kita akan growth bareng, kita akan bertumbuh bareng di Komsel. Setiap minggunya akan ada sesuatu yang baru Bapak Ibu yang kita belajar. Nah, pengumuman yang ketiga, Bapak Ibu jangan lupa setelah ibadah akan ada after service. Jadi kita akan makan. Nah, untuk makanan hari ini dipersembahkan oleh Ibu Eti dan Ibu Wiwin. Jadi terima kasih, berikan tepuk tangan dulu dong untuk tim konsumsi. Oke, setelah ini akan ada satu pengumuman dari Pastor Rosit. Silakan Pastor Rosit.